Selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Berjumpa lagi dengan Pak Danang dalam pembelajaran kelas 4. Kita masuk pada tema 2, subtema 2 pembelajaran yang keempat. Sebelum kalian lanjutkan video pembelajaran ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Videonya bisa dijeda, kemudian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kita akan belajar tentang hemat energi dan nanti juga akan belajar tentang pembandingan pecahan. Kalian bisa lihat di buku tema kalian itu ada di halaman 73. Nah, di halaman 73 itu ada gambar ini. Wah, ini gambar apa ini? Ada gambar, perhatikan poster berikut. Nah, hari Sabtu kemarin kalian juga sudah membuat poster tentang bahaya listrik. Terima kasih semuanya sudah membuat posternya, sudah dikirimkan di classroomnya. Nah, ini tentang poster yang beda lagi. Kalau kemarin tentang bahaya listrik, ini ada poster tentang menghemat air ya. Bisa dilihat ada poster tentang menghemat air. Kemudian di sini dilihat posternya, manfaat air secara optimal. Nah, ini pastikan kerannya jika tidak digunakan dimatikan. Kalau cuci baju tidak satu-satu, tapi ya dikumpulkan sesuai dengan kalau pakai mesin cuci ya. Kalau pakai mesin cuci atau apa itu pakai tangan biasa, biar dikumpulkan dulu, kemudian dicuci bareng-bareng. Gitu. Jadi lebih hemat air. Nah, ini jika cucian banyak pakai saja 3 ember. Nah, ini biasanya cucian pertama, kemudian bilasannya 2 kali. Tidak perlu terlalu banyak. Kemudian jika bajunya tidak terlalu kotor, sabunnya juga tidak usah terlalu banyak agar juga ramah lingkungan. Nah, itu. Kemudian ini mandi berendam paling boros air. Nah, mungkin ada juga kalian yang mandinya itu berendam. Wah, itu lebih boros air. Usahakan mandi dengan pancuran, tidak berendam. Jadi pakai apa itu pancuran atau pakai gayung ya, itu juga tidak boleh banyak-banyak. Kemudian ini juga gitu, saat menggosok gigi, mencuci muka itu jika tidak diperlukan dimatikan dulu. Kemudian juga mencuci kendaraan, bisa sepeda, bisa motor, bisa mobil. Intinya adalah semuanya kita diajak untuk menghemat air. Mengapa? Karena sekarang juga musimnya sudah musim kemarau. Air juga semakin lama semakin sulit. Jika nanti kalian boros air, ya kan, yang rugi bukan hanya kalian sendiri tetapi juga orang lain. Maka kita diajak untuk selalu menghemat air. Selain air, kita pun juga selalu diajak untuk menghemat energi. Nah, di halaman di bukumu itu juga bisa kamu lihat di halaman 75. Ada poster juga tentang menghemat energi. Ini salah satunya adalah energi listrik. Bisa kalian lihat. Nah, ini ada pertimbangkan memakai energi surya. Jadi ini energi terbaru ya, panel surya. Kalau kamu di SDK itu di kabupaten itu di atas genteng itu dijajar-jajar panel surya. Kamu bisa lihat itu adalah panel suryanya. Itu adalah salah satunya karena itu memanfaatkan energi sinar matahari. Jadi termasuk menghemat energi listrik ya. Kemudian gunakan kulkas yang wattnya rendah. Watt itu adalah penggunaan listriknya rendah itu. Sama juga seperti yang sudah Pak Jana jelaskan. Jadi ketika lampunya siang hari dimatikan, kemudian tidak menyalakan televisi. Kalau kemarin kan di materi sebelumnya kalau nonton televisi itu ya bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri, malah
tidak ditinggal tidur kalau nyalakan. Nah, ini adalah cara-cara untuk menghemat energi, karena lama-kelamaan energi nanti jika boros akan habis juga, karena listrik itu mendapatkannya, PLN mendapatkannya juga dari minyak bumi. Jadi dari genset yang besar itu dia juga butuh bahan bakar solar, kemudian diolah jadi listrik. Nah, maka kita harus menghemat-hematnya. Cara lain itu juga kita bisa ini berjalan kaki, naik sepeda, menggunakan bis sekolah. Kemudian ini adalah salah satu juga menghemat energi. Jadi tidak selalu naik kendaraan, naik motor, tapi juga bisa seperti ini. Kemudian ini mengurangi sampah, sisa makanan, dibuat pupuk, didaur ulang. Lupa ini apa hubungannya dengan menghemat energi? Nah, hubungannya apa? Jadi ketika kalian merawat lingkungan, ya kan, merawat alam sekitar, itu juga salah satu hemat energi. Mengapa? Karena energi ada dua, ya. Jadi nanti ada energi yang tidak dapat diperbarui dan energi yang dapat diperbarui. Energi yang dapat diperbarui itu salah satunya adalah dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau buang sampah sembarangan, lingkungannya menjadi tercemar, alamnya menjadi rusak, berarti juga sama juga merusak energi yang dapat diperbarui tadi dari tanaman tadi. Nah, itu adalah penjelasannya begitu. Ini semua adalah tentang cara menghemat energi. Nah, tugas kalian nanti adalah buatlah poster tentang menghemat energi. Tidak seperti ini ya, maksudnya tidak gambar seperti ini, tapi yang ini kan terlalu kecil-kecil. Nanti buat saja yang bagus, yang besar, yang mudah untuk dibaca. Karena ciri-ciri poster yang baik itu adalah pertama, kalimatnya jelas. Kalimatnya jelas, singkat, padat. Karena poster itu tujuannya adalah untuk mengajak seseorang. Kalau terlalu kecil, tulisannya terlalu kecil, susah dibaca, maka juga poster itu dikatakan kurang baik juga. Begitu. Maka ini juga menurut Pak Danang, poster-poster ini itu juga bisa dikatakan kurang baik karena terlalu kecil-kecil, terlalu banyak. Nah, itu salah satu caranya. Kemudian gambarnya harus bagus, menarik, dan sesuai. Jadi poster itu harus sesuai dengan tulisannya, gambarnya itu harus sesuai dengan tulisannya. Kalau menghemat energi ya nanti gambarnya apa untuk menghemat energi gitu. Kemudian penyajiannya. Nah, penyajian itu juga proporsionalnya antara gambar dan tulisan itu harus sesuai. Bukan tulisannya besar terus gambarnya kecil, tidak. Atau gambarnya besar tapi tulisannya kecil, juga tidak. Harus sesuai, seimbang. Itu adalah cara membuat poster yang baik. Nanti tugasnya itu pertama membuat poster tentang menghemat energi. Lupa Sabtu kemarin sudah. Ya, hari Sabtu kemarin kita sudah membuat poster, tetapi poster tentang biaya listrik. Ini kita buat lagi poster tentang menghemat energi. Begitu ya. Itu tugas yang pertama. Nanti ada 2 tugas saja. Kemudian selanjutnya, selain kita belajar tentang menghemat energi, kita juga akan belajar tentang membandingkan pecahan. Bagaimana maksudnya membandingkan pecahan ini? Nah, kita bisa lihat di buku temamu halaman 79. Bisa kamu lihat di buku temamu ya. Di situ ada contohnya di bawah kalau di buku tema. 2/3 dengan 1/4 itu lebih besar mana? Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara harus penyebutnya disamakan. Jadi angka penyebutnya kan bawah. Ini kan ada angka 3, ada angka 4. Ini harus sama. Bagaimana cara menyamakannya? Dijadikan dulu, misalnya ini dijadikan 12 ya. Maka 3 itu
maka penyebutnya harus sama. Ya, ini saya ulangi lagi. 3 itu kali berapa biar dapat 12? Berarti 3 dikalikan 4. Sama juga, belum. 3 itu kali berapa biar dapat 12? Kan kali 4. Maka pembilangnya juga dikalikan 4. Pokoknya kalau penyebutnya kali berapa, pembilangannya yang atas itu juga harus dikalikan sama, ya, tidak boleh beda. Maka penyebutnya juga dikalikan 4. Maka hasilnya adalah 8/12. Begitu juga yang kedua, ini 1/4. 4 ini biar dapat 12 dikalikan berapa? Oh, dikalikan 3. Nah, maka 4 kali 3 12, maka satunya juga dikalikan 3. Maka hasilnya adalah 3/12. Jadi 2/3 itu sama dengan 8/12. 1/4 itu sama dengan 3/12. Nah, sekarang bisa kalian lihat, ada angka 8, ada angka 3. Besar mana? 8 itu lebih besar dari 3, ya kan? Maka 8/12 itu lebih besar dari 3. Jadi 2/3, ini tadi 2/3 ini lebih besar dari 1/4. 2/3 itu lebih besar dari 1/4. Nanti menyelesaikannya dengan simbol. Nah, kalau simbol seperti ini, itu berarti simbol kurang dari. Ya, kalau seperti ini itu lebih dari. Kalau seperti ini tuh sama dengan. Ya, jadi nanti bisa dibuat begini, 2/3 lebih dari 1/4. Simbolnya ini 2/3 lebih dari, simbolnya ini 1/4. Kita bisa lihat selanjutnya di halaman 80. Kalian bisa lihat di halaman 80 ya. Di situ dilihat. Pertama kita mau lihat gambar dulu. Ini ada gambar, satunya diwarnai, yang dua tidak diwarnai. Ini juga ada gambar, ya. Ada kolom diwarnai dan tidak diwarnai. Ini maksudnya bagaimana? Ini maksudnya adalah, ini jumlahnya ada berapa kolomnya? Ada 3. Yang diwarnai 1. Berarti ini maksudnya adalah 1/3. Ini kolomnya ada 10. Yang diwarnai ada 8. Berarti ini maksudnya adalah 8/10. Terus lebih besar mana dibandingkan kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, ini cara yang lebih mudahnya, dilihat saja warnanya ini lebih banyak yang mana, itu juga bisa, atau kamu hitung juga bisa. Seperti ini, 1/3 dan 8/10. Nah, kira-kira lebih besar mana nanti ya? Begitu. Nanti bisa dihitung dengan cara seperti ini tadi, disamakan penyebutnya, begitu ya, atau disamakan penyebutnya itu. Kemudian ini juga begitu. Ini berarti maksudnya adalah 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti 3/5. Ini juga begitu. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 tuh ini. Berarti ini 5/10. Nah, begitu. Nanti dicari apakah kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Begitu juga yang bawahnya ini. 2/3 4/5. Disamakan dulu ya. Penyebutnya disamakan. Oh, ini jadi 15. Ya kan? Jadi 15.
3 biar dapat 15 cari berapa? Kali 5, berarti 2 juga dikali 5 sama dengan 10. 5 biar dapat 15 kali 3, maka 4 juga dikali 3 sama dengan 12. Sudah ketemu nanti, ini 10, ini 12. Maka simbolnya adalah 2/3 itu kurang dari 4/5, atau tadi 10/15 kurang dari 12/5. Begitu. Silahkan nanti dikerjakan mengisi simbol-simbolnya. Pak, ini saya masih bingung Pak melihat videonya. Ya tenang, jangan khawatir. Dicoba dulu, dikerjakan sebisanya. Besok kita akan ketemu pada pembelajaran Zoom. Kita akan bahas kembali bersama-sama. Nanti silakan ditanyakan yang kesulitan yang bagian yang mana. Yang penting kalian berusaha terlebih dahulu. Begitu anak-anak, terima kasih banyak sudah belajar bersama pada video kali ini. Tetap semangat dalam belajar. Jika mengalami kesulitan, nanti ditulis yang sulit yang mana, yang bingung yang mana. Besok ketika pembelajaran Zoom silahkan ditanyakan, karena kita dapat bertemu secara langsung, secara tatap muka walaupun secara video call ya, tetapi lebih mudah menjelaskannya. Begitu. Terima kasih anak-anak. Hari ini silahkan dikerjakan 2 materi itu. Tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Dadah.